Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan dari qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Tapi sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel kita Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat. Nah, sebelum kita melihat perbedaannya ada di mana, seperti biasa, saya akan jelaskan sedikit gambaran dari masing-masingnya, yaitu qalqalah sughra apa, qalqalah kubra apa, baru nanti kita lihat perbedaannya ada di mana. Dan jangan lupa kita akan lengkapi dengan latihan. Qalqalah sughra, qalqalah artinya getaran atau pantulan, sedangkan sughra artinya kecil. Nah, syarat terjadinya qalqalah ini adalah ketika ada huruf qalqalah yang 5, ba, ju, di, toko ya, biasa dikumpulkan dalam kalimat itu. Ba, jim, dal, po, dan qaf ya, atau qutbu jadin, yang sudah ada sukun dari asalnya. Jadi sukunnya sukun asli, sukun dari bawaan bahasa Arabnya. Gitu ya. Jadi kalau nggak sukun, nggak jadi ada pantulan ya. Nggak jadi ada qalqalah, nggak pantul gitu ya. Tapi syaratnya hanya terjadi ketika sukun. Dan kebetulan untuk qalqalah sughra ini sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti. Ciri-cirinya biasanya ada di tengah-tengah pembacaan ya. Huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah pembacaan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah dipantulkan, tapi pantulannya kecil aja atau tipis aja, karena kita sudah siap-siap ke huruf selanjutnya. Jadi kayak selewat gitu, mantul, selewat ya. Tidak terlalu besar ya, kecil aja. Nah, selanjutnya adalah qalqalah kubra. Qalqalah artinya pantulan atau getaran, kubra artinya besar. Nah, ini syaratnya adalah ketika ada huruf qalqalah yang tadi, yang 5, baju di toko ya, ba, jim, dal, po, dan qaf, ini disukunkan karena waqaf atau karena berhenti. Nah, kalau kita berbicara disukunkan, artinya awalnya si huruf-huruf ini nggak sukun. Bisa fathah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah tanwin ya. Kalau fathah tanwin itu enggak ya, nggak disukunkan, berhentinya kan. Kasrah tanwin, dhammah tanwin. Nah, kalau berhenti kan disukunkan. Jadilah dia menjadi disukunkan, jadinya dia qalqalahnya qalqalah kubra, dan dipantulkannya, caranya dipantulkannya besar ya. Jadi pantulannya lebih besar, lebih jelas, lebih menggema ya, lebih berkumandang. Nah, cirinya adalah tadi kelewat ciri-cirinya ya. Cirinya ada di akhir pembacaan biasanya ya, kalau kita berhenti membaca. Nah, jadi dari uraian yang simpel tersebut bisa kita lihat perbedaannya ya. Jadi qalqalah sughra dan qalqalah kubra itu bedanya hanya terletak di asal usul sukunnya ya. Dimana untuk qalqalah sughra itu sukunnya adalah sukun asli ya. Asli dari asal bahasa Arabnya. Sedangkan untuk qalqalah kubra sukunnya sukun karena kita berhenti membaca. Seperti itu. Jadi disukunkan. Qalqalah sughra sukun asli, qalqalah kubra disukunkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat di kalimat-kalimat ya, di ayat-ayat untuk membedakan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, kita lihat di sini ada, kita sandingkan, ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Yang pertama, untuk qalqalah kubra, pada kalimat ini ada qaf, qafnya barisnya kasrah. Nah, dia bisa jadi qalqalah, qalqalahnya qalqalah kubra, yaitu ketika kita berhenti membaca di huruf qaf tersebut. Jadi ini kan qafnya akan menjadi qaf yang sukun ya. Jadi artinya dia disukunkan, asalnya kasrah menjadi sukun. Jadi ini karena berhenti sukunnya, bukan bawaannya ya. Maka ini akan kita baca A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dia pantulannya langsung keluar, kemudian bunyi pantulannya itu lebih ke O ya. Karena qaf itu kan huruf yang tebal, jadi pangkal lidah seperti biasa terangkat. Qul a'udzu birabbil falaq. 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 Gitu. Jadi terdengar lebih besar ya pantulannya. Oke, selanjutnya ini contoh untuk qalqalah sughra. Ini kita lihat ini sama-sama huruf qaf kan? Sama-sama huruf qaf. Tapi ini kita lihat qafnya itu sukunnya sukun asli, sudah bawaannya ya. Jadi ini pantulannya tipis aja, seperti ini. Iqra wa rabbukal akram. Selewat. Iqra wa rabbukal akram. Berikutnya qalqalah kubra. Ini huruf dal. Dalnya awalnya tanwin dhammah. Karena kita berhenti di huruf dal, karena kita waqaf, maka dalnya disukunkan kan? Maka pantulannya akan terdengar lebih jelas ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bandingkan sama yang sughra. Yang sughra sama-sama dal. Nah, ini dalnya sudah sukun dari asalnya ya, dan kemudian dia ada di tengah-tengah pembacaan. Maka ini pantulannya akan terdengar sedikit lebih tipis. Wa ma adraka mal hutamah. Tuh, jadi selewat adra gitu. Wa ma adraka mal hutamah. Lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Adra gitu, selewat. Contoh yang selanjutnya huruf ba. Nah, untuk qalqalah kubra ini dia kan ba-nya itu kasrah awalnya. Karena kita berhenti, ba-nya disukunkan kan. Maka ini pantulannya akan terlihat lebih jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Nah, berikutnya ini sama-sama huruf ba, cuman ba-nya sudah sukun, sukunnya asli dan ada di tengah-tengah pembacaan. Maka ini terdengar lebih tipis dibandingkan dengan yang kubro tadi. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Abdan selewat ya. Abdan idza shalla. Berikutnya huruf to. Ini to tanwin dhammah, karena kita berhenti di sana maka to-nya kan disukunkan. Maka ini pantulannya terdengar akan lebih besar, lebih berkumandang. Syai'im muhit. Syai'im muhit. Syai'im muhit. Gitu. Nah, kita bandingkan sama yang sughra. Ini to-nya sudah sukun asli ya. Alladzi at'amahum min ju'. Lagi. Alladzi at'amahum min ju'. At'amahum. At'amahum. Selewat ya. At'amahum. Kayak gitu. Berikutnya adalah huruf jim. Ini huruf jim, harokatnya kasrah karena berhenti disukunkan. Maka pantulannya ini akan terdengar lebih jelas. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj.
Nah, kemudian di sampingnya kokolah sugro ini sama-sama jim, tapi jimnya sudah sukun dari bawaan asalnya ya. Makanya ini pantulannya terlihat lebih kecil dan juga dia ada di tengah-tengah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al selewat. Yaj'al gitu. Yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, kokolah sugro juga ternyata bisa jadi kubro apabila kita menghentikan bacaan dan kebetulan huruf terakhirnya dal yang sudah sukun, misal ya, dalnya sudah sukun dari asli. Misal ya, dalnya sudah sukun dari asalnya terus kita berhenti di dal tersebut, maka bisa jadi kokolah yang besar juga. Kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah selesai untuk perbedaan tentang kokolah kubro dengan kokolah sugro. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.